Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Senja Reptil. Yo, hari ini kita mau ngapain nih? Kita hari ini mau ngulas tentang bukan ular ya. Iya, tapi tetap reptil ya. Masih tetap reptil. Kali ini kita akan mengulas Salpanusalvator atau bisa biawak disebut air. Nah, jadi sebenarnya kami dapat biawak air ini itu nggak sengaja guys, bukan aku yang dapat, tapi Om Asep. Nah ceritain nih Om kronologi ini. Untuk salpa ini kebetulan didapat kemarin. Ya, hari kemarin saya dapat. Itu dapetnya juga nggak gampang gitu. Butuh Butuh pengorbanan ya. pengorbanan sampai tangan saya digigitnya, sampai saya lari-lari, sampai saya guling-gulingan ya. Ngacir sana sini mau pada diampun. Emang coba lihat dulu lah mana. Soalnya saya diceritain kan, saya ditelepon ini chatnya ini. Ini ada chatnya, kalian lihat aja di baca. Saya ditelepon ke tempat saya, emang nggak ngangkat HP kan, jadi laptop sendiri. Ini dia nih, kelihatan nggak guys? Ini kira-kira ukuran berapa nih? Kurang lebih 30 cm ya. Sama ekor? Iya, lebih lah, 30 cm lebih. Baby up lah ya. Ah ini kelihatan baby up. Oke guys, jadi kita bakal dikit-dikit ngebahas kupas tentang si salva ini atau biawak air ya. Sebelumnya penyebarannya dulu nih, kira-kira Untuk gimana? penyebaran salpa ini dia di sekitaran area Asia Tenggara dan Asia Selatan, terutama di Indonesia, di seluruh Indonesia lah. Banyak di Indonesia. Iya, cuman endemiknya beda-beda. Nah. Ada yang endemik Jawa. Ini kayak gini Jawa nih. Iya. Jawa. Ada juga endemik Sulawesi, Nah, Kalimantan. Sumatera juga Untuk ada. ya, untuk coraknya juga lain-lain ya. Nah, itu dibedakan dari corak sama segi fisik lah pokoknya itu. Iya. Beda-beda. Dari untuk warna juga ada yang full black juga ya, itu. Ada. Itu endemiknya Kalimantan apa kalau nggak salah, Kalimantan. Terus salva juga banyak macam-macam, bukan Iya. cuma di salva air doang kan, ada salva pohon. Iya. Biawak pohon. Kayak di hutan mangrove Hmm. ada, terutama salva ini hama untuk peternak. Nah, Kenapa tuh? Karena dalam segi makanan dia. iya, segi makanan seperti ayam, terus yang peternak ikan itu hama bagi para peternak itu. Bisa juga untuk kita keep, dipelihara. Bisa juga sih, karena salva ini termasuk kategori reptil yang termasuk agak bersahabat sama Iya. manusia. Kenapa? Karena kalau emang dianya ini kan WC guys, WC itu Masih jampi ya. masih jampi dari liar, itu masih harus butuh ekstra kita buat adaptasi dia sama kita, harus pengenalan, kecuali itu BC ya. Iya. Nah, itu BC asli dari breedingan kan, itu dari peternak, itu memungkinkan dari kecil udah emang langsung jinak gitu kan. Dan memang salva ini makanannya itu sejenis kayak unggas-unggasan kecil, kayak tadi dibilang ayam bisa, bebek bisa, burung bisa ya kan. Terus sama dia itu suka sama ikan, Iya. reptil-reptil kecil yang di sungai gitu. Kalau masih salva baby ya paling jangkrik, Dia mau makanannya makan serangga cicak juga. gitu. Seperti itu. Kalau yang udah besar ya seperti anak ayam, apa ikan yang diempang-empang gitu. Bahkan dia juga ini, kalian kalau tahu yuyu tuh kepiting sungai. Iya, Nah, kayak gini kepiting nih. sungai. Oke teman-teman, untuk salpa ini Dia itu penyebarannya itu sesuai lah sama namanya, Iya. biawak air. Dia nggak jauh dari sumber air gitu. pemukiman warga juga Iya. banyak ya. Banyak Di sekitar. pemangsa liar lah, kayak tadi kita bilang pemangsa liar, buat para yang peternak gitu lah, karena habitatnya juga di deket-deket rawa kan. Iya. Pokoknya dia harus deket dari sumber air gitu.
kayak semacam di hutan mangrove, Mm. terus di tambak-tambak yang deket apaan laut itu. Bahkan kita sering ya, kalau ada di komplek gini, komplek perumahan, itu di got-gotnya itu banyak loh. Banyak banget. Banyak. Ini seperti yang tadi saya tangkap itu, yaitu dari pemukiman itu. pemukiman. Jadi memungkinkan ada indukan yang lebih besar lagi. Memungkinkan itu di situ, daerah situ tuh. Jadi ya karena memang masih kecil ya, jadi akses untuk masuk ke got, akses masuk ke gorong-gorong itu masih bisa nyelonong gitu aja, nggak dibanding yang udah gede gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut. Salva ini bisa sampai sebesar apa sih? Untuk salva ini bisa mencapai panjang 1,5 meter sampai 2 meter kurang lebihnya. Untuk bobotnya bisa nyampe 20 kiloan lah kurang lebihnya. Dari 2 kilo, 6 kilo sampai ya kurang lebih 20 kilo. Itu udah size, ya udah size yang maksimal, tergantung kita. Terkadang kalau di alam liar itu karena dia sering bergerak jadi nggak terlalu obesitas ya. Kecuali kita nge-keep sering dikasih makan bisa jadi lebih berat karena obes, jarang bergerak juga gitu. Makanan juga teratur ya, karena kan dalam daerah belum tentu dapat mangsa kan. Iya. Kayak ini nih, ada breedingan punya mama saya dan saya kita Iya. Terus juga Salva ini termasuk dia itu adik kakak sama komodo. Iya, nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda. Ciri-cirinya mungkin yang paling spesifik apa nih Om? Antara Salva, biawak air sama komodo? Kalau untuk komodo ya pasti size-nya ya. Kalau komodo lebih besar, terus dari segi kalau komodo itu kan mulutnya tuh ujungnya ya. Kayak tumpul ya. Sedangkan Salva ini lancip. Karena komodo itu binatang purba ya, yang masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah adanya di Indonesia. Itu termasuk reptil terbesar juga ya? Iya, reptil terbesar sedunia. Lizard terbesar. Iya, adanya hanya di Indonesia, di negara lain nggak ada. Di negara lain nggak ada. Kalaupun ada itu ya dari Indonesia dilempar ke sana gitu. Cuma itu dilindungi di Indonesia teman. Itu adanya di area Pulau Komodo. Sesuai namanya lah. Iya. Di sini kita mau ngupas juga. Mungkin kalian pernah dengar kalau habis digigit biawak itu bisa beracun, karena ya kita sama-sama pernah tahu mitosnya ya, air liur biawak itu katanya mengandung racun. Itu bener nggak nih? Apalagi habis digigit nih. Jadi teman-teman, kalau untuk biawak sih nggak seperti komodo ya. Jadi kalau dampak gigitan biawak itu paling cuman luka robek aja, lukanya robek. Beda dengan komodo karena dia mulutnya banyak bakteri. Jadi kalau digigit komodo dipastikan nanti tuh luka gigitan kita akan busuk dan kita akan mati. Nggak susahnya, bakteri komodo itu berbahaya banget. Berarti biawak cuman luka doang, robek doang? Iya, kalau untuk biawak itu dia untuk pertahannya ngegigit sama ekornya buat nyambuk. Nyambuk. Itu dampaknya paling kayak pedes gimana gitu loh. Ya, kalau kayak kena cambukan. Ya, waktu kecil pernah kan dicambuk bapak pakai gesper kayak gitu tuh. Itulah. Jadi untuk pertahanan biawak seperti itu, dia menggigit sampai kalau lebih parah lagi sampai robek. Robeknya gede nggak sih kira-kira? Tergantung. Kalau seperti kita digigit ular retik, kalau dia digigit terus kita ditarik ya pasti robek. Karena size juga ya. Terkadang biawak itu kalau ngegigit seperti kayak buaya itu loh yang muter-muter gitu. Makanya kalau bisa biawak kalau ngegigit kita pegang aja, jangan sampai dia jangan sampai dia muter-muter, biar tangan kita tuh yang digigit nggak terlalu patah, nggak terlalu parah lah gitu. Iya, karena juga biawak ini kalau kita lihat video-videonya dia cara mangsanya gitu ya, dimakan terus dia ngebalik-balik gitu kayak buaya. Iya benar. Run. Benar. Dan ini katanya juga bukan sekali ini ya digigit ya, udah pernah juga. Dulu saya pernah ngekip juga biawak ini. Fotonya saya ngekip dulu dari kecil sampai ukuran
kurang lebihnya kayak yang saya kemarin tangkep itu. Cuman kalau biawak itu ya agak susah gampang gitu. Ya. Terkadang biawak itu suka stres. Suka stres, nggak mau makan dan berujung akhirnya mati. Jadi kita harus benar-benar ekstra kalau mau nge-keep biawak itu. Karena udah yang saya alami itu udah beberapa kali nge-keep biawak itu ya berujung stres. Karena kebetulan itu ya dari WC ya. Iya, kalau dari WC itu. Harus benar-benar ekstra kita kenal dulu karakternya kayak gimana gitu. Apalagi misalkan kita dapat biawak terus kita dibawa perjalanan jauh, apa seperti misalkan kita mau nge-keep terus kita belinya di daerah Surabaya yang jauh lah, otomatis pas datang ke kita itu dia stres jalan ya, nggak mau makan sama sekali, stres perjalanan lah. Jadi ya untuk cara menanggulangi stres itu kadang ada yang bisa, ada yang gampang, ada yang susah. Cocok-cocokan lah ya, serasi-serasi. Makanya harus kita kenalin dulu nih karakter si Salva ini kayak gimana. Ya semoga aja ini bertahan lama. Iya. Mungkin nanti kita ada next video kita upgrade seperti apa ke depannya. Makanya nanti saya coba mau keep kembali ini Salva ini, mudah-mudahan itu bisa saya keep sehat terus. Ini nggak buat saya aja nih. Ya nantilah next time kalau saya dapat lagi ya. Katanya buat saya tadi. Oh iya guys, jadi Salva itu juga termasuk ternyata banyak loh di Indonesia jenis-jenis Salva. Kita perlu bangga akan hal itu ya. Apalagi yang dilindungi ya. Yang ada juga yang dilindungi. Termasuk salah satu yang tadi ini yang fisiknya itu ada, ini Salva Jawa. Ada juga yang Salvadori itu di habitatnya itu banyak di daerah Papua Nugini. Ada apa lagi? Ada juga Salva Aru. Aru itu dia lebih ke cenderung warna hitam. Untuk endemiknya ada di Kepulauan Aru. Ya. Terus ada juga Salva abu-abu. Nah, itu dari Pulau Sumatera. Ya. Apalagi? Ada juga Salva Rote ya. Salva Rote. Iya. Salva Rote. Jadi sama endemiknya di area Pulau Rote. Area timur lah sana. Nanti kita cantumkan foto-fotonya di sini. Terus ada lagi apa lagi nih terakhir nih? Ini kita sebut beberapa aja kan, termasuk masih banyak di Indonesia itu. Iya. Kategori-kategori Salva. Karena Indonesia itu negara yang banyak bermacam jenis binatang, satwa, flora dan fauna lah. Iya. Kita perlu bangga itu akan kita harus perlu bangga lah. Indonesia ini sungguh kaya akan flora dan fauna ya. SDA-nya kita lumayan lah, sumber daya alam kita lumayan, alhamdulillah. Terus saya mau nanya ini nih, kira-kira kalau buat teman-teman yang awam, dia pengen nih melihara Salva, kira-kira nyarinya di mana nih? Kalau bisa untuk itu mendingan nyari breedingan aja. Biar nggak, kadang kalau kita ngambil dari WC dia masih jampi lah, masih gampang lari, kabur ya. Apalagi masih awam ya orang. Iya betul. Apalagi dia masih gampang ngetrek, ngegigit lah. Kalau kita masih baru banget untuk nge-keep Salva, ya kalau dari WC ya harus siap digigit, harus ekstra ngejaganya biar dia nggak kabur. Dan itu juga tantangannya sebenarnya. Iya. Keasikannya tuh di situ, gitu. Jadi kalian bisa beli, ya mungkin setiap daerah ada komunitas-komunitas reptilnya ya. Kalian bisa ada bikin channel di sana, betul. Atau di Facebook juga udah ada, di market-market di sosmed udah ada lah jual-jual kayak gini ya. Tapi harus kalian perhatiin jenis Salvanya itu apa. Jangan kalian asal-asal beli yang appendix. Iya. Artinya itu yang dilindungin. Kecuali boleh kita beli dilindungin kayak soal layar sejenis reptil juga ya. Tapi dengan kategori dia udah ke bisa dibilang itu udah ketiga lah, golongan ketiga. Artinya itu dia udah ngambil dari alam, terus lahiran lagi. Nah itu bisa di keep. Yang breeding gitu. Udah breedingan, nah itu bisa di keep. Oke. Sekarang kita mau ngasih tahu ciri-ciri dari Salva ini. Karena kita sini bawanya Salva Jawa, kita keluar aja langsung Salva Jawanya. Jangan kemana-mana, kalian harus tonton ini. Jangan lupa juga nih
di tengah-tengah video. Iya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, Di like di komen, dan di di share. ke teman-teman kalian. Teman-teman nih, ini karena memang salva yang liar ya, jadi kita tuh masih agak was-was juga. Was-wasnya itu dia kabur aja kalau digigit nggak Iya. apa-apa, Nggak tapi jangan masalah. saya ya, teman saya aja digigit, saya jangan. Tetap harus safety, pakai hook. Iya. Dan untuk cara megangnya biar salpa itu nyaman dengan Tangan ini Jadi. misalkan tangan, nah kepalanya digini, ya seperti inilah. nih V. Iya. Kenapa Itu jadinya V coba? biar salpanya lebih nyaman, nggak merasa apa namanya tuh di gimana gitu. Terkadang salpa itu gampang stres, jadi kalau cara megang kita salah ya dia nggak mau diem. Kalau gini dianteng cara megangnya. Benar. Dan juga ini tuh termasuk pegangan yang safety ya. Iya. Karena dengan kita mengepit dua kayak gini, dia nggak akan memungkinkan untuk salva ini muter kepala ke kanan atau ke kiri. Iya, Karena betul. dijepit. Karena kalau kita megangnya kayak gini, biasa aja kayak megang ular, Iya, itu masih kayak bisa gitu. muter. Nah, itu. Kadang dia nggak merasa nyaman juga, Kadang nggak mau diem dia. Kibos-kibos ini. Heeh. Nih, udah cambuk-cambukin. Nah, langsung ini saya yang nunjukin biar teman saya yang jelasin ya, teman-teman. Ini bagian kepala. Ini kira-kira ciri-ciri salva ini kepalanya sama komodo bedanya apa nih? Kalau untuk kepala, dari segi kepala dia kalau komodo agak lebar ya. Kalau yang ini salva Kalau salpa ya agak moncong gitu. Itu Moncong. endemik Jawa. Kalau untuk jenis salpa yang mirip komodo itu salpadori. ya Mirip-mirip komodo kalau untuk dari segi kepalanya, fisik ya, segi fisik. fisiknya. Terus nih dia punya cakar. Nih teman-teman, punya kuku cakar. Ini buat ya sama juga buat dia berburu, buat dia Naik ke Naik ke pohon. pohon. Terkadang kan salpa itu dia seringnya nangkringnya di atas pohon. berjemur ya. Iya, untuk berjemur apa dia untuk menghindari predator juga dia. Karena predator dia banyak. Untuk di alam liar seperti ular sanca juga predator dia. Terus ini motif dari salva Jawa. Dia agak ininya ke sini. Tapi kalau untuk motif Sulawesi. salpa Sulawesi dia cenderung totol-totolnya agak kecil ya, seperti yang saya nih di fotonya. Iya. Ini teman-teman. Nah, Dia agak pudar iya. ya. Ini juga bagian ekor. Ini alhamdulillah sehat ya kita dapetnya Sehat. ya. Mulus lah. Mulus ya, ekornya nggak ada putus, kukunya lengkap, ini kepalanya juga bagus. Ya buat saya aja deh. Ya, untuk menangkap ini juga saya agak sedikit kesel ya. Karena ada pengorbanan ya. Ini nih, Iya. Si bebel ini, bebel, si kehet. kehet, aduh. Nih teman-teman nih. Ini juga ganti kulit nggak sih reptil? Iya, ganti kulit, cuman nggak seperti ular dia. Jadi untuk ganti kulit salpa ini dia nggak full kayak ular, dia paling sebagian dulu, misalkan bagian mana layaknya kayak manusia ya. Kalau jadi nggak kayak seperti ular yang gampang tinggal ditarik, ini enggak. Jadi untuk shadingnya itu dia butuh lama lah prosesnya. Keren nih teman. Ini yang segini nih kira-kira ukurannya kan berapa lah ini ya? 30 lebih ya, 30 Iya, cm lebih ya. kurang lebih 30 lebih lah. Kira-kira makannya apa nih? Kalau ini bisa dikasih cicak, bisa. Terus tetelan, jangkrik. Jangkrik, Bisa. tetelan daging, Terus ini juga apa namanya? Yang daging pilet. pilet. Iya, daging pilet. Tapi sekiranya kalau mau yang itu ya jangkrik aja, lebih terjangkau lah. Iya. Jangkrik bisa. Karena jangkrik itu proteinnya lebih banyak lah. Ini bagus nih teman-teman, dia nggak ada luka sama sekali, nggak ada kutunya sama sekali.
kukunya juga lengkap. Ya semoga aja ini kita keep sehat. Dia mau makan, terus dia ini bisa jinak sama kita. Nanti kita bakal bikin next video Iya, kan ini kita juga. update terus lah perkembangan Salva ini seperti apa. Teman-teman juga sekiranya yang udah berpengalaman, kita saling berbagi Iya. gimana caranya supaya kalau nge-keep Salva ini selalu sehat, lancar makannya gitu. Kita sharing bareng lah kan, komen di bawah. Dan berhubung ini belum punya nama, jadi kalian bisa ngasih nama di kolom komentar. Seunik mungkin kalian kasih nama, kita bakal terima nih nama-nama dari kalian nih. Ini ya terserah teman-teman lah. Iya. Tapi kalau saya kasih nama itu si Kehead aja, kalau nggak si Bebel ya. Ini gara-gara si Bebel nih tangan saya kena ya. Jempol hampir hilangnya tuh udah. Oh iya, sekali lagi teman-teman, ini bisa juga disebut kadal monitor. Monitor. Iya. Apa tuh? Jadi si biawak ini kalau di lidahnya kan dia kayak semacam buat sensor. Makanya bisa buat dia memonitor predatornya bisa nyampe jarak yang jauh dari lidahnya itu. Nah, makanya dia disebut kadal monitor atau monitoring lizard. Monitoring lizard. Iya. Unik ya Wati ya, benar-benar unik nih. Teman-teman bentukannya nih. Oke teman-teman, Sekian aja nih. sekian aja untuk video kali ini mengenai pembahasan Salvanus sapator jenis endemik Jawa. Endemik Jawa. Iya. Semoga bermanfaat buat kalian yang ketemu salva di alam, bisa kalian dimanfaatin video ini, Iya. semoga bermanfaat. Juga teman-teman yang mau nge-keep salva semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang udah pernah nge-keep salva silakan di komen. Iya. Kurangnya, lebihnya apa, kita terima, kita sharing bareng, belajar bareng. Sip, sekian aja video kita ini. Jangan lupa kalian subscribe, Share like, dan komen. kami Senja Reptil, hatur nuhun. mau lihat teh. Thank you teman-teman. Pargoy, pargoy,